Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam hadir dengan misi indah, yaitu menyatukan seluruh umat manusia. Dan bersatunya seluruh umat itu pun terasa di Indonesia, yang konon menjadi negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Dan misi indah itu pun terasa di sini, tepatnya di Pondok Pesantren Darus Sholihin di Giri Sekar, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan tentunya akan kami sajikan untuk Anda di Jejak Islam episode kali ini. Aktivitas dakwah atau syiar Islam seringkali identik dengan kalangan tua, kalangan yang sudah uzur, atau kelompok yang berusia 40 tahun ke atas. Begitu juga halnya dengan majelis taklim dan pengajian. Kesannya juga tidak jauh berbeda. Aktivitas kajian keislaman jarang menyentuh kalangan muda, milenial, atau kelompok yang sedang mencari identitas, membangun kepribadian. Kalangan yang sedang tumbuh dan berkembang mengolah potensi diri melalui jalur kegiatan ekstra sekolah, ekstra kampus, sanggar, lembaga kursus, organisasi, dan sejenisnya, juga melalui jalur informal dan non-formal. Kalangan muda atau milenial ini bisa kelompok yang sedang menempuh studi, kalangan yang memiliki daya kritis mengagumkan, sehingga sulit menerima hal-hal yang bersifat normatif dan dogmatis. Bisa juga kaum muda profesional yang sudah selesai studi dan tengah merintis bisnis baru, atau kalangan muda yang sedang mengerjakan proyek-proyek berjangka dengan nilai proyek yang cukup fantastis. Dengan demikian membutuhkan pendekatan khusus, baik penampilan, penalaran, maupun fasilitas. Mereka juga gaul dengan perkembangan teknologi terkini, khususnya perkembangan teknologi informasi dengan berbagai perangkat dan aplikasi yang ada di dalamnya. Di lingkungan Kabupaten Gunung Kidul, terdapat wilayah yang dulu sering terancam kekeringan, namun kini tumbuh sebagai salah satu kawasan yang secara ekonomis terus berkembang dan menjanjikan. Banyak kalangan muda yang mencoba mengolah berbagai potensi wilayah yang ada. Hal ini ada di wilayah Kecamatan Panggang. Secara geografis, Kecamatan Panggang berada pada perbatasan antara Gunung Kidul dan Bantul. Saat ini, Kecamatan Panggang sedang terus berbenah. Banyak sentra-sentra ekonomi yang kini terus bermunculan. Daerahnya yang kaya dengan pepohonan di pinggir jalan menjadi incaran para pebisnis muda untuk membuka usaha. Kontur tanah berbukit juga menjadikan sebagian daerahnya begitu eksotis untuk didirikan bangunan. Di tengah dinamika dakwah yang penuh tantangan serta lingkungan alam yang khas itulah Pondok Pesantren Darus Sholihin Panggang berupaya tampil total, menggarap segmen berbagai usia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga masyarakat umum. Beralamat di Dusun Warak, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Pondok Pesantren Darus Sholihin menawarkan program-program yang spesifik, sesuai dengan kelompok sasaran objek dakwah. Salah satu aspek yang menonjol adalah penggunaan sarana teknologi digital yang dilakukan secara intens, baik untuk keperluan pendaftaran santri atau siswa, proses pembelajaran, kemudian layanan kajian, layanan konsultasi, penggalangan dana keumatan, dan sejenisnya. Pondok Pesantren Darus Sholihin dipimpin oleh tokoh umat yang masih cukup muda, yakni KH Muhammad Abduh Tuasikal STMSC, perantau dari Ambon, kelahiran 24 Januari 1984. Menghabiskan pendidikan dari SD hingga SMA di Jayapura, Muhammad Abduh Tuasikal kemudian menjalani masa perkuliahan di Jogja. Di masa-masa kuliah inilah minatnya terhadap kajian keislaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Waktu pagi hingga siang hari dijalaninya untuk aktivitas perkuliahan. Sedangkan sore hari waktunya digunakan untuk belajar di pesantren mahasiswa Ma'had Al-Ilmi. Bekal dan kemampuan bahasa Arab terasah di sini.
hingga akhirnya berkesempatan untuk menggali ilmu dari para ulama dunia ketika menempuh pendidikan master di Arab Saudi. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, sarjana teknik Magister Sains. Beliau merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Darus Sholihin yang berada di Giri Sekar, Panggang, Gunung Kidul. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz, terima kasih banyak sudah diterima di sini. Tadi saya datang ke Pondok Pesantren, ada tulisannya Pondok Pesantren Darus Sholihin. Tapi ada yang menarik Ustadz. Biasanya saya kalau misalnya ke pondok pesantren itu biasa ramai orang-orang. Tapi ini tidak seramai biasanya nih Ustadz. Kalau dari konsep dari pondok pesantren ini seperti apa Ustadz? Konsepnya karena pondok ini untuk masyarakat. Jadi ada kegiatan baru ramai di sini. Kalau tidak ada kegiatan mereka, kegiatan masyarakat di sini ya maka tidak ramai. Oh, gitu. Ramai kalau ada kegiatan kalau ya ada kegiatan saja. Nah, kegiatannya apa aja Ustadz? Kegiatan di sini ada yang belajar Al-Quran, TPA, atau Madrasah Diniyah ya. Ada 2 lembaga situ, ada juga pondok pesantren di sini. Selain itu juga ada kajian rutin pekanan. Kajian rutin pekanan. Iya, ada yang sifatnya ramai hingga 2.000 orang. 2.000 Ustadz? Ya, itu jumlah minimal ya. Oh. Kalau tergantung musim sebenarnya. Nanti kalau musim kering ya mereka bisa nggak bertani, ramai di sini. Juga nanti yang akhir pekan juga ada yang untuk segmen umur tertentu ya, yang sepuh sendiri, yang usia lansia, terus ibu-ibu muda sendiri, terus remaja sendiri, dan nanti yang remaja putra putri dipisah. Ini menarik Ustadz. Kenapa harus dipisah Ustadz? Biasanya jadi semuanya umur nih. itu berpengaruh ke bagaimana kita ngajarkan ke mereka ya. Kadang yang sepuh kalau kita samakan dengan anak muda kan nggak nyambung. Sepuh agak lambat, yang anak-anak muda butuh pengajaran terkini gitu. Ada pendekatan mereka juga, materi-materi terkini yang khusus untuk mereka. Nggak sama dengan yang tua-tua, dengan yang lansia nggak sama. Jadi kalau misalkan kajian gitu juga ada penggolongannya begitu ya Ustadz? Iya. Bahkan sudah ada penggolongannya, sampai pun yang mau cari jodoh juga itu sudah spesifik banget tuh. Ada juga Ustadz? Ada juga. Itu kita punya Biro Jodoh Rumah Iso untuk garap itu. Jadi ada strateginya sendiri-sendiri gitu ya Ustadz ya? Dengan tadi Ustadz mengatakan bahwa ada, kalau anak muda nih harus strateginya terkini, kekinian. Iya, itu kekinian. Biasanya apa Ustadz cara untuk bisa mendekat? Dia mereka digolongkan sendiri yang putra putri, terus sesuaikan materi dengan yang mereka butuh, ya materi-materi remaja tentunya. Terus mereka juga bisa diajarkan lewat media gitu. Ada media yang bisa mereka pakai dengan berbagai macam platform ya. Itu mereka nikmati juga. Bahkan bukan hanya santri sini, tapi santri-santri luar juga yang di luar sini bisa nikmati. Iya Ustadz, tadi saya kesini juga ngelihat teman-teman seusia saya juga istilahnya nongkrong di sini ya Ustadz ya. Kegiatannya apa aja Ustadz kalau yang untuk anak muda gitu di Pondok Pesantren? Kalau untuk anak muda, selain mereka ngaji pekanan tadi, di antara mereka ada yang juga bisa manfaatkan keluangan waktu mereka di waktu sore dengan olahraga, seperti olahraga voli di sini, karena memang Gunung Kidul dikenal dengan olahraga itu. Mereka diberi fasilitas untuk itu sehingga mereka bisa manfaatkan. Voli ada, ruang untuk berekspresi, ya berekspresi, media sosial ada. Media ada, ruang belajar pun ada. TV juga ada ya Ustadz di sini? TV juga ada. Video-video dimuat di media sosial tadi. Dan semuanya yang penggeraknya adalah anak muda gitu ya Ustadz? Penggeraknya juga anak muda, yang tim kreatornya juga anak muda, yang buat poster-posternya juga anak muda. Kenapa sih Ustadz, alasan Ustadz untuk lebih mendekati anak muda? Karena mereka rata-rata nggak terurus. Terus lingkungan mereka juga berpengaruh kan, itu karena teman itu kan terpengaruh dengan yang lainnya. Kalau dia berteman dengan yang rusak ya juga akan ikut rusak. Kalau temannya baik akan ikut baik. Nah maka mereka butuh didekati sendiri gitu, pendekatannya sendiri. Apalagi Ustadz strategi yang dilakukan untuk strateginya anak muda? juga banyak pendekatan sosial dengan membantu masyarakat sekitar ya. Ada ambulan gratis di sini, ada penyaluran air bersih, kemudian ada mengatasi masalah utang yang melilit, yang ada bank pelicin dan seterusnya. Dan pendekatannya harus dengan strategi khusus ya Ustadz ya. Dan semuanya ada di sini. Semua bisa. Saya jadi penasaran Ustadz, kayaknya tadi ada TV ada, ruang belajar ada, ruang untuk berkreasi ada. Saya boleh habis ini mau jalan-jalan Ustadz di sini? Kayaknya udah sampai sini. Di sini bisa pelajari lagi. Oke, mudah-mudahan manfaat nanti kalau keliling-keliling. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Saya jalan-jalan dulu. Assalamualaikum.